Jadi saya lihat ke sana itu penuh sampai keluar-luar masang taruh mereka itu. Jadi begitu dia dipenjarakan dengan Pak itu Pak Bambang Sumantri itu dengan Siddhartha itu caranya ya mereka itu menerima karena apa kuburan ini kan balik dengan yang sebelah sana itu, jadi akhirnya mereka itu beli dua tempat. Yang dari sebelah sana dari Ubud Sogok itu juga mereka beli, dan juga sebelah di sini tempat tambang itu jadi nggak kejauhan. Jadi mereka itu saya lihat juga sekitar setengah jam mungkin karena penungguan Pak P3R Pak Haryanto itu dia juga setelah itu langsung keluar. Jadi itulah sekulipit saya lihat di tempat orang gitu kan. Kalau di tempat kita kan nggak ada penjelasan seperti itu. Iya. Harusnya kan sebelumnya gitu. Dari awal ya Bang. Sedangkan Iya. tanah itu kan katanya tanah desa. Nah, jadi masyarakat ini yang dari tahun 2018 tahunnya tanah desa udah dibangun di situ, kalau ngerasa tanah pribadi kok kenapa berani ngebangun umpamanya, itu kan berarti kan udah positif. Tanah desa udah ngambil dari siapa gitu kan, saya nggak tahu dari ngambilnya dari siapa, yaitu namanya di situ tanah desa dari sempat pesantren. Nah, kalau saya ini namanya pendatang di sini, biarpun dari tahun 77 udah pernah saya rumah di sini istilahnya masukin kayu dari cakar, jadi tahu itu yang pertama di situ kan yang punya Asmar, almarhum Kamama juga itu di situ, jangan Mar, masalahnya tanah GG. Nggak masalah saya pulangin katanya, dipulangin dari Asmar, dibeli Pak Jasmani. Jadi nggak tahu kronologi sana itu katanya punya desa. Nah sekarang kalau yang namanya punya desa kok kenapa timbul itu dibeli gitu. Nah yang pertanyaan, kenapa dibeli? Ya punya desa urus aja. Semaksimal mungkin sekuat tenaga kita namanya punya desa, laporkan ke pemerintahan. Ini Pak punya desa, aset desa. Nah jadi kan masyarakat ini tahu gitu. Jadi kalau umpamanya sekarang ricuh kayak gini, kok datang ke masyarakat ada yang baru, ada yang awam, ada yang nggak tahu. Kalau saya mungkin karena nggak diworo-woro tadinya maaf aja memang nggak tanda tangan. Iya. Karena apa saya nggak tahu. Bukan masalah kita provokator nggak mau tanda tangan, bukan. Karena nggak tahu itu tanah. Setahu saya itu ngomong katanya dari dulu tanah desa. Kalau ngerasa tanah desa kan udah bikin gudang segala macam. Ya terima kasih, gudang segala macam udah ada di situ, sapi segala macam udah di situ. Bahkan ada yang menur bonggol disewain segala macam kan. Nah itu salah satunya. Yang pertama tanah aset desa. Yang kedua masalah corona. Ada anggaran corona, saya juga udah pernah kena corona tapi nggak pernah dapat bagian. Dari sedangkan wabah corona itu nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin. Ya. Sama semua rata. Di tempat lain kan dibagiin gitu, kok di sini kok enggak gitu. Nah itu yang dipertanyakan dari dulu juga. Mungkin kalau kita ngerasa dikoreksi sama masyarakat itu harus koreksi diri, harus terima. Jadi pamong itu harus koreksi diri. Kalau umpamanya sampai di inspektorat, lembaga atau masyarakat itu harus koreksi diri gitu. Jadi kalau kita sekarang ini umpamanya banyak kesalahan, ya saya juga sering ngeliatin sih, kok ini pamong sekarang ini kok kayak ikan lele bumbu, kurang makan jadi besar kepala gitu. Itulah yang saya sering anehnya, kayak nggak akur gitu. Sedangkan kita ini sama-sama di belakang tuh, satu kampung. Saya ditokohkan nggak mau, saya ditokohkan nggak maaf, karena apa? Bukan apa-apa. Percuma saya juga ditokohkan kalau udah sampai pendapat, sampai di tempat balik kampung cuma engkel-engkelan. Ini sebetulnya kita nggak bisa di sini musyawarah di sini, tempat masalah tempat ibadah. Ada otot-ototan, ini nggak enak tempat ibadah. Harusnya ada di tempat forum, kalau nggak tempat Pak RT, Pak RT. Ini tempat nanti barusan saya nanti tahu yang lain nanti. Itu aja mungkin dari saya. Kalau umpamanya ada tambahan nanti itu aja. Akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau kita bicara sejarah, memang sini masih adalah pelaku-pelaku sejarah, tokoh-tokoh kita. Kalau tadi Pak Mayung bahasanya saya ini mungkin baru, ya memang kita kan ada yang lebih lama, yang kayak Pak Supriyo ini ya, waktu itu Pak Subadi kan orang-orang taran masih ada. Tapi yang jelas mungkin perlu kita ketahui bersama
ya kita bicara masalah aset kampung, apalagi itu di sana mungkin bisa pernah kita juga di sini datang ke sini umur saya 4 tahun Mbak. Jadi saya ingat cerita yang dulu kita punya tanah di sana. Memang itulah kesalahan dari mungkin ya terdahulu kita. Jadi namanya legalitas itu tidak diupayakan. Bahkan mungkin di sini dalam tanda kutip, kalau Bapak mungkin lihat kondisi sekarang tanah itu untuk posisi yang sebelah sana pondok itu sudah bersertifikat atas nama Pak Paryadi, ada buktinya. Nah terus yang berkaitan yang garap-garap di situ memang itu ada transaksi ke kepala kampung. Kalau kita telusuri sejarahnya lah. Bahkan kita ini artinya dari kampung ini mengklaim itu tanah kampung, sedikit pun tidak ada kekuatan hukum di situ. Bahkan kita serah terima dari pemerintah yang lama, ya di sana tidak ada sejengkal pun tanah kampung. Nah itu. Jadi kita nih artinya kemarin kita mediasi, kita berbicara artinya ingin mengembalikan tanah yang dulu ceritanya memang tanah kampung, tapi ternyata sekarang sudah jadi milik pindah tangan, ada masyarakat, ada mungkin ya kepala kampung juga di situ. Dia punya 275, ada nanti kalau perlu ini nanti kita tunjukkan itu atas nama kepala kampung kita, Pak Paryadi di situ. Nah kalau yang punya di sini pondok itu memang ada sertifikat, kita udah cek ke BPN, tapi posisinya bukan di situ. Tapi keluarga almarhum Pak Abu itu mengklaim itu sertifikat dan ternyata kita cek di BPN bukan di situ lokasinya. Nah itu, tapi tetap kan dia sampai ke artinya ini ya dia nggak mau secara damai lah. Nah jadi sebenarnya cerita masalah tanah itu saya juga setuju kalau memang bisa kita upayakan kita ambil kan. Tapi ternyata mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat dulu yang mungkin punya peran di situ, baik RT atau kepala kampung juga tidak ada upayakan untuk ke situ. Jadi kita mau mengklaim juga ya susah. Makanya kemarin solusi kita seperti itu. Dengan harapan kita ini memang saya sampaikan tadi, kita pemulihan tanah di sana itu jangan sampai merugikan, artinya yang memang dia sudah mengeluarkan uang untuk beli lahan di sana, walaupun itu belinya memang melalui kepala kampung. Bisa tanya mungkin Mas Karsono atau suaminya Bu Desi beli ke siapa, dari mangkos-mangkos ke siapa yang dijual, itu sebenarnya dalam tanda kurung mantan kepala kampung semua yang melaksanakan transaksi di sana. Jadi sekarang itu gini Pak ya, jadi yang jelas kepala kampung itu punya kewenangan. Contoh misalnya nih ada di seputar PAUD ya, ada tanah sisa ya. Kalau kepala kampung mau mensertifikatkan atas nama pribadi bisa, bahkan lapangan aja bisa sebenarnya. Kalau kepala kampung tanda tangan dijual ke siapa bisa. Jadi sekarang patokannya BPN itu bukan masalah ngeliat kronologis tanah, tidak bah. Jadi kalau kepala kampung menyetujui, diterbitkan sertifikat. Contoh dari di blok D itu, dari balai kampung ke bawah sampai Istamar, kanan kiri itu udah atas nama perorangan itu. Padahal itu kalau ngeliat ini sejarahnya tanah kampung. Sampai Bang Tirto aja mau bangun kampung nggak punya tanah, akhirnya beli ke Mbak Ali Murtado itu. Nah seperti itu. Kalau dia bisa memperjuangkan, kenapa harus beli? Itu banyak tanah pasung nih yang dulu ceritanya memang tanah kampung. Itu ya. Yang kedua berkaitan dengan apa? Masalah COVID ya. Mungkin BLTDD ya, Pak ya. Sebenarnya kalau BLTDD itu mungkin Mas Tomo lebih paham, silahkan buka di Google atau mungkin cari informasi silahkan. Memang kita ini aparatur ini bingung. Kalau melihat kriteria itu ada 13 kriteria Pak, yang bisa mendapatkan BLTDD itu minimal tuh rumah masih papan, bawahnya masih tanah, jadi kayu bakar ininya masih pakai kayu. Sebenarnya di kita tuh nggak ada kriteria seperti itu. Makanya kemarin itu mungkin artinya dari pihak RT jadi minimal ada beberapa yang masuk kriteria, termasuk penghasilan juga ada nominal berapa lah.
Nah, jadi di situ termasuk mungkin RK atau RT nggak dapat. Jadi mungkin kalau ukuran kayak Abah Mayung memang ya maaf dengan kondisi seperti ya belum bisa kita cover. Ada kriterianya, Bah. Jadi kita ini sebenarnya kalau artinya apa namanya, kita tidak ada di situ disamaratakan, tidak. Memang nggak boleh ketentuan, mungkin Mahkamah belum paham. Kecuali kalau mungkin ada yang kayak bingkisan itu kan pernah ada juga, kita tetap sama rata itu sebenarnya dana COVID tapi bisa diperuntukkan untuk kebersamaan. Tapi kalau berkaitan dengan LTDD ya maaf memang itu kriterianya seperti itu. Jadi kalau yang nggak dapat terus saya juga nggak dapat, karena mungkin kalau ngeliat di kriteria saya nggak ada itu. Nah mungkin itu saya rasa artinya kalau ada yang bertanya lagi silahkan, monggo. Saya hormati bapak-bapak kampung dan warga, langsung aja ya. Mohon maaf izin. Tadi sore saya dapat undangan, tapi dari istri saya nyampein, saya langsung telepon PA Mas Senen. Acaranya apa, di mana? Karena kan tidak jelas kan yang. Nah di sini masalah tentang tanah. Tadi perkiraanku Pak Lurah di sini, tapi ternyata diwakilkan. Kemudian saya kesini sebagai masyarakat RK1, karena yang undang saya PRT. Jadi saya warganya PRT, saya datang, bukan sebagai mereka. Kalau masalah tanah itu sudah dirapatkan waktu BPK-nya zaman Mas Mul. Ya betul. Itu sudah dirapatkan. Zaman saya kemarin itu memang alot saksinya Mas Kano sendiri, karena ketua tim RKP itu Mas Kano. Sebelum saya mengiyakan, kami BPK mengiyakan, kami sempat rapat dengan Pak Lurah di hari Mas Kano. Di situ sudah jelas bahwa tanah itu sudah sama Pak Lurah, Pak Nadi pribadi. Nggak ada garis miring, nggak ada. Tidak ada tanah pribadi Pak Lurah, karena sertifikat atas nama Pak Lurah. Tidak ada garis miring kampung, tidak ada. Tidak ada. Kemudian kan kami tahu nih ruginya berapa. Iya. Pak Lurah mengganti rugi itu berapa, kami tahu. Tapi kami tidak bisa ngomong karena itu tidak ada bukti. Jadi misalnya Bu Jaswani tanya, buktinya berapa, sekian, tapi buktinya mana, tidak ada. Nota kwitansi tidak ada. Pak Karsono tanya, Pak berapa, sekian, kwitansinya itu enggak ada. Jadi itu pembelian tidak ada bukti. Tapi kami tahu harganya berapa. Kemudian kami tanya, Pak kalau punya segini, dibayar segini, gimana? Terus Mas Ano nyeletuk, berarti Pak Lurah bisnis gitu Mas? Iya, saya bisnis. Ini yang agak berat buat saya, buat kami BPK. Kemudian kami siap menandatangani RAPBK tahun 2023 dengan satu syarat, kepala kampung atau Pak Nadi pribadi sanggup membuat surat pernyataan bahwa siap bertanggung jawab. Ya, betul Mas. Ya. Sampai sekarang itu tidak ada. KPB sudah keluar, dana sudah keluar, sudah dipakai, tapi surat yang kami minta dari BPK bahwa Pak Nadi siap bertanggung jawab secara pribadi tidak ada. Kemudian waktu dipanggil inspektorat pagi itu datang surat ke saya. Isinya saya diminta sebagai saksi pembicaraan.